Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudio Bintang Siboro. Di sini saya akan menunjukkan pengerjaan dari tugas geostatistik tambang. Nah, yang pertama-tama kita memerlukan data. Nah, di sini ada data kuartsen. Di sini nama datanya, jumlah datanya ada 4. Ada X, Y, Z, dan SiO2. Nah, ini juga sesuai sama jumlah data yang di atas. Nah, berikutnya kita akan convert data tersebut ke software SGMS untuk dimodelkan variogramnya. Nah, yang pertama kita di sini klik objects, open project. Nah, load object, kita buka di data kita. Nah, data yang dipakai ini datanya DAT ya guys, teman-teman. Karena SGMS ini support untuk datanya DAT. Kita masukin, nah kita cek. Untuk objek type-nya Cartesian grid. Point set, karena nanti kita akan hasil dari data-data ini akan menjadi poin-poin, teman-teman. Nah, setelah itu kita beri nama point set name, kita beri nama 2D quartz sand. Bebas saja teman-teman, disesuaikan aja. Nah, ini di sini ada use no data value. Nah, use no data value ini diperuntukkan untuk jikalau dalam baris data teman-teman terjadi kekosongan data. Nah, kalau di sini kan tidak ada, berarti kita tidak perlu checklist. Setelah itu kita finish. Nah, setelah itu kita bisa melihat hasilnya di sini, di objects. Kita bisa lihat untuk SiO2-nya. Nah, setelah itu kita akan membuat histogram. Caranya seperti apa? Yang pertama kita ke data analisis, lalu histogram. Nah, di sini kita pakai datanya yang tadi, quartsen. Untuk propertinya cuma ada SiO2, jadi kita pakai SiO2. Nah, inilah hasilnya untuk histogram, hasil histogram dari data tersebut. Nah, di sini ada variance-nya, teman-teman. Nah, variance ini harus kita ingat ataupun catat. Ini kan di sini ada 0,9 0,19075. Ini harus dicatat, teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa save as image untuk histogramnya. Jadi kita namain aja histogram. Send. Oke, kita save. Nah, kita bisa lihat nanti di sini. Nah, di sini juga terdapat keterangan-keterangannya. Nah, setelah kita membuat histogram tadi, kita membuat scatter plot-nya. Scatter plot ini untuk apa? Scatter plot ini untuk kita bisa mengetahui garis-garis ketika kita punya lebih dari 2 data, maka kita bisa melihat regression line-nya di data-data yang mana atau jumlah data yang mana
dia memiliki kesamaan. Nah, di sini karena memang data yang kita punya adalah hanya data SiO2, maka kita hanya punya satu data, dan inilah hasil dari scatter plotnya. Nah, regression line-nya juga lurus kan, karena datanya cuma satu, SiO2. Nah, ini juga bisa kita save. Kita tulis scatter plot quartsen. Untuk penamaannya bebas aja teman-teman. Nah, setelah itu kita akan membuat variogram dari data-data yang ada. Nah, di sini ada compute variogram from scratch dan load existing experimental variograms. Nah, untuk load existing kalau memang kita punya data variogram yang ada, karena kita sekarang ingin membuat dari awal, jadi kita pilih compute variograms from scratch. Nah, untuk grid name-nya pakai ini quartz tadi. Untuk head dan tail-nya sama SiO2 karena kita cuma punya SiO2 datanya. Lalu kita next. Nah, number of legs ini bisa kita ketahui dari apa? Dari scatter plot. Jadi kita pergi ke datanya, kita lihat scatter plotnya. Nah, di sini sudah terlihat jelas teman-teman semua bahwa number of legs yang mungkin yang harus kita cantumkan itu ada 6. Karena di sini ada 6. Lihat di bawah. Ada 6, ibaratnya kumpulan data yang ada. Maka di sini kita cantumkan 6. Nah, leg separation ini bisa kita dapatkan, kita lihat dari sini. Untuk axis yang di axis X. Nah, ini kan 500, 550, 600, 650. Nah, untuk setiap perbedaannya kan 50 ya. Nah, itulah yang kita masukkan ke leg separation tadi, 50. Nah, untuk leg toleransi ini setengah dari leg separation. Setengah dari 50 berarti kita tulis 25. Nah, number of directions ini karena kita pakai untuk horizontal, pada umumnya directionsnya ada 4. Nah, untuk azimutnya kita pakai 0, 45, 90, dan 135. Untuk dipnya karena ini horizontal, kita tulis dipnya 0. Nah, untuk tolerance ini biasanya kita pakai 22,5. Nah, bandwidth ini seperti keterangannya di kanan ini bandwidth ini untuk merangkul ataupun mengikutkan data-data yang memang sekiranya terlalu jauh gitu. Kayak kita supaya terinclude kita pakai bandwidth 100 meter aja. 100 meter, 100. Nah, ini kan udah semua. Kita save parameternya. Nah, parameter X variogram eksperimental baru quartz horizontal.
Nah, setelah kita save, kita next. Soal itu kita lihat dulu. Nah, yang save tadi dia bentuknya file ya teman-teman. Jadi bukan Excel atau apapun, jadi bentuknya file seperti ini. Nah, setelah itu kita buka lagi. Setelah itu kita next. Nah, di sini karena tadi kita ada 4 ya, untuk plotnya ada 4, 0 untuk azimuth 0, 45, 90 dan 135. Ini untuk all plotnya. Nah, di sini kita pakai keempat plot ini. Sesuaikan aja. Nah, supaya kita lebih enak melihatnya, kita sesuaikan dulu. Nah, inilah bentuk dari experimental variograms. Di sini kita save dulu var x. Nah, lihat SI2, SiO2 horizontal. Karena kita pakai data SiO2 ya, teman-teman. Nah, sini kan kita udah ngeliat nih. Inilah bentuk dari variogram eksperimental. Nah, untuk variogram model kita fokus ke bagian kanan nih, teman-teman. Nah, sini kita harus isi seal-nya terlebih dahulu. Nah, seal ini didapatkan dari nilai varians yang tadi. Nah, coba buka varians dari histogram tadi. Nah, variansnya 0,19075. Nah, kita buletin aja ke 0,2 teman-teman. Nah, di sini udah kelihatan garisnya. Nah, sini tinggal kita sesuaikan, disesuaikan maksnya. Kita sesuaikan sampai sekiranya garis ini mencakup keseluruhan data yang ada. Nah, kenapa sih yang bergerak cuma di plot 1? Karena di sini angle-nya angle 0, azimuth 0. Kalau kita misal coba ke 45, maka 45 lah yang bergerak gitu. Nah, kita ganti ke 0 lagi ya. 0. Nah, sini kita sesuaikan. Nah, karena mungkin data yang terakumulasi masih sedikit, coba kita import nugget effect ya. Nah, coba 001. Coba 0,01. Nah, kalau kita nugget kita memakai nugget effect, maka nilai dari seal ini harus kita kurangkan dengan nugget effect. Nah, kalau memang nugget effect 0,01 berarti di sini 0,99 19 9. Nah, di sini kita sesuaikan lagi. Apakah masih kurang atau tidak gitu. Di sini kita harus menyesuaikan. Coba. Nah, untuk mat ini dia tidak boleh melebihi dari max. Nah, karena akan ngikut ya.
Karena kalau memang math-nya ini melebihi atau melebihi dari max-nya, itu jadi anisotropis. Nah, kalau tidak melebihi ataupun sama, itu jadi isotropis. Nah, di sini kita sesuaikan berapa yang cocok. 0,99. Nah, sini kita sesuaikan. Nah, sebenarnya sudah cukup kan? Nah, kita sesuaikan baru dengan math-nya tadi, medium. Yang pasti tidak boleh melebihi dari nilai 60. Nah, di sini udah ada dua plot yang sekiranya sudah mencakup keseluruhan datanya. Setidaknya kita memiliki dua plot yang memang bisa mencakup keseluruhan dari data yang tersedia gitu. Nah, setelah itu kita save variogram modeling tadi. Nah, save variogram model. Nah, varmod SiO2 horizontal. Horizontal. Nah, di sini kita akan melihat nih untuk filenya. Nah, inilah hasil dari keterangan variogram model. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya berikan terkait histogram, scatter plot, variogram eksperimental, dan variogram modeling. Kiranya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.